Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Baik, para hadirin dan hadirat yang mulia, panjenengan hadir di sini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Kenapa bersejarah? Nanti akan kita diikuti. Dan sebenarnya saya hadir di sini semata-mata hanya takdim saya, hormat saya kepada yang mulia guru kami, guru kita semua, panglima kita semua, pemimpin besar kita, Kiai Haji Abbas dari Buntet Cirebon. Masya Allah, luar biasa. Ini saya ceritakan siapa sosok beliau, siapa keluarga beliau, dan apa sumbangan beliau kepada Nusantara. Keluarga beliau, beliau, keturunan dan leluhurnya beliau. Saya datang mengiringi Panglima Laskar Mataram Raya Kiai Ukip Hartosiswoyo yang telah melakukan konsolidasi PCNU Solo Raya 7 kabupaten kota Solo Raya, kemudian merambah juga Garut dan lain-lain. Itu telah dengan tegas menyatakan menolak dan mengundang para Habib-Habib Alawi imigran keturunan Yaman sebelum mereka jujur dan mengakui bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan, ini Kiai Udin. Monggo berdiri. Nah, ini Panglima Laskar Mataram Raya. Semangat! Allahu Akbar. Dia datang ke sini mengiringi takdir kepada Panglima besar kita Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Kemudian juga salam dari Panglima Laskar Raja Wali Songo Gus Harun yang masih keluarga dari Sayyidina Khalil Bangkalan dari Jujuk Sara Bangkalan. Mohon maaf, beliau ada suatu kesibukan jika belum bisa hadir. Dan alhamdulillah saya di sini sebenarnya hanya mengiringi, tapi kemudian ditodong oleh guru kami semua sehingga saya tidak boleh. Dan saya berdiri karena gebrakan. Ini untuk guru. Saya kualat. Masyarakat kita kalau nggak digebrak nggak sadar. Yang mulia hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ditodong untuk menceritakan, untuk mengulas, untuk menjelaskan terkait mengenai masalah dari sisi mana Habib atau Habaib Bani Alwi Yaman ini gagal secara ilmu genetika. Tetapi sebelum itu saya katakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat-sangat bersejarah. Bapak Ibu kalau tahu, pada tanggal 22 Oktober 1945, Mbah Hasyim As'ari mengeluarkan suatu maklumat, suatu resolusi jihad bahwa jarak 90 km semua muslimin wajib untuk melawan penjajah kolonial yang ingin datang kembali ke Nusantara. Semua laskar dikumpulkan, semua pasukan santri, semua pejuang-pejuang telah tumplek di Surabaya, pelabuhan terpenting pada saat itu di Nusantara. Pasukan sudah siap, tetapi kok tidak segera dimulai, kata Mbah Hasyim. Nunggu Abbas toko Cirebon. Kenapa? Penting sekali. Mbahnya Gus Abbas menikah harus ditunggu, karena katanya Mbah Hasyim hanya beliau yang bisa menjaga langit Surabaya dari bombardir pasukan sekutu Inggris dan Belanda. Coba kita pakai akal sehat, kita dengan mata telanjang bisa melihat bangunan-bangunan di Surabaya, Jembatan Merah, bangunan di Gubernuran dan di sekitar Kembang Jepun dan seterusnya Ampel, ada yang rusak? Tidak ada. Karena bom-bom Inggris pada saat itu melenceng, tidak jatuh di Surabaya tapi di Sidoarjo, bahkan sampai di Malang. Ini suatu karomah yang luar biasa
yang membuat dunia terbelalak pada saat itu. Dan ini menjadi contoh suatu negeri ingin merdeka harus siap untuk mempertahankan dan mempertaruhkan apa saja demi kemerdekaannya. Dan Banyuwangi juga memberi contoh bagaimana masyarakat Blambangan ini menjadi suatu masyarakat yang paling anti penindasan dan penjajahan. Salah satu rombongan dari Kiai Abbas Muntet menika dengan kacang hijau di asmai pesawat Inggris jatuh. Dan ini bukan dongeng seperti Pak Alami yang katanya jatuhnya 70 kali tiap malam di lagi. Nabi Muhammad aja sekali. Kenapa? Pertempuran di Surabaya 10 November dan seputarnya pada saat itu ini adalah pertempuran yang menampar muka Inggris sepanjang masa hingga akhir zaman. Karena Inggris sebagai negara saat itu yang salah satu yang terkuat militer di dunia tertampar di Nusantara. Kenapa tertampar? Mereka menang perang mengalahkan pasukan Nazi Jerman dengan tidak kehilangan satu perwira pun, tetapi di Indonesia, di Nusantara, mereka kehilangan 2 jenderalnya, yaitu Jenderal Saiman dan Jenderal Malabi. Dan panglima perangnya saat ini reinkarnasinya hadir, yaitu panglima kita, Gus Abbas dari Bintang Cirebon. Masya Allah luar biasa. Seluruh Banyuwangi semua sudah siap perang, sudah siap tempur, segala narasi sudah dipersiapkan, tetapi ilhamnya katanya Kanjeng Nabi yang datang melalui mimpi ke salah seorang Wali Songo Sunan Muria mengatakan nunggu Gus Abbas turun gunung. Kanjeng Nabi manggil beliau Syarif Abbas, cucu dari Sunan Gunung Jati. Masya Allah luar biasa. Jadi hari ini kita kehadiran seorang waliullah bin Sunan Gunung Jati bin Sayyid keturunan Nabi dari jalur Al-Husaini, putra dari Fatimah binti Rasulullah yang syahid memberi contoh bagaimana berjuang, harus siap berkorban apa saja di padang Karbala. 73 orang keluarga Nabi melawan 50.000 pasukan dari Muawiyah. Dan pada hari ini kita hadir tidak untuk kalah, tetapi hadir untuk menang. Karena tanah air kita adalah pusaka kita yang bisa pertahankan hingga titik darah penghabisan dengan seluruh harga diri, dengan seluruh kehormatan kita. Banyuwangi memberi contoh ketika bagaimana Pangeran Agung Wilis melawan Belanda VOC, melakukan perang Pungutan Bayu, di mana pada saat itu Banyuwangi Blambangan memberikan contoh bagaimana suatu kota, suatu komunitas, suatu negeri melawan penjajahan dan hampir habis penduduk Banyuwangi. Dari 65.000 pasukan, tinggal 60.000-nya digenosida oleh Belanda. Dan ini menjadi contoh di seluruh Nusantara bahwa Blambangan memberi contoh dari abad ke abad untuk tidak pernah tunduk kepada siapapun. Allahu Akbar. Majapahit sulit menaklukkan Blambangan, Demak sulit menaklukkan Blambangan. Bahkan Mataram Islam baru di zaman Sultan Agung Blambangan baru menyatakan tunduk, tetapi pada putranya Pangeran Datuk beliau, Raja kita, Raja Blambangan, itu Pangeran Tawangalun kedua menyatakan pada saat Pisowanan Agung di Keraton Mataram Islam pada saat itu menyatakan bahwa kami Blambangan ingin merdeka dari Mataram dan sejajar dengan Mataram. Luar biasa. Ini tentunya ada patirnya juga lengkap ini. Dan alhamdulillah kita semua hadir di sini, seluruh Trah Wali Songo, Trah Majapahit, Trah Blambangan, Trah seluruh sunan-sunan, dan kuncinya ada panglima besar kita. Ini kunci perlawanan di sini. Kalau beliau tidak turun gunung, kita wacana saja kita. Beliau membuat laskar sehingga laskar Mataram Gede, laskar Raja Wali Songo, laskar Nusantara, dan laskar lain siap berdiri di bawah satu komando, termasuk laskar Dayak, laskar Bali, laskar Tagaruyung, laskar Palembang, laskar Bugis di bawah laskar Sabilillah. Allahumma amin. Allahumma Muhammad. PKI juga rungkat karena berani menyakiti orang Blambangan. Setelah mereka memberontak pada tanggal 30 September 1965, mereka masih berani untuk konfrontasi dengan warga NU. Tanggal 18 Oktober 1965, 62 aktivis Ansor diracun dan dibantai oleh pemuda rakyat PKI.
di daerah kalau nggak salah Celuring ya. Nah, di situ. Oke, mana? Nah, tuh saya lupa. Yang jelas pada saat itu karena berani menyakiti warga NU yang semua NU sebenarnya seperti sikap Gus Dur, Islam yang rahmatan lil alamin, ingin perdamaian, ingin perubahan dengan damai, tetapi karena sudah melakukan perbuatan biadab, maka warga NU seluruh Nusantara dan warga mereka yang menolak komunisme dan ateisme bangkit karena belambangan tentang melakukan perlawanan. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang sekarang kita jalani adalah peristiwa yang tidak mesti terjadi satu abad, tiap satu abad. Ini peristiwa yang sangat besar, di mana di dunia Arab sana sudah lama sekali, dari abad ke abad, dari masa ke masa, Bani Alawi atau Bani Alwi, kalau Alawi keturunan Ali, kalau Alwi kakek mereka yang namanya burung di Hadramut. Bani Alwi atau Bani Alwi Hadramut Yaman ini sudah diingatkan oleh banyak ulama, oleh banyak nakib untuk jangan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang paling dekat di abad 19 pada tahun 1882 kalau tidak salah, Sayyid Abdul Rafiq, penguasa Syarif Mekah, keturunan dari Al Hasani, itu telah mentaksir menghukum cambuk Bani Alawi jangan memakai gelar Sayyid dan Syarif, tetapi mereka balas dendam tahun 1888 kalau nggak salah di Nusantara. Mereka dengan Mufti Usman bin Yahya, Mufti Batavia, bentukan dari Belanda, yang mengharamkan memberontak pada Belanda, yang memperoleh bintang jasa dari Belanda, yang membuat ribuan pengikut Toriko meninggal syahid di Geger Cilegon, Banten, telah membuat suatu hukum yang sangat rasis, di mana putri-putri Pak Alwi dilarang dinikahi oleh laki-laki di luar bani mereka. Artinya laki-laki di luar Pak Alwi tidak sekufu atau sederajat dengan perempuan-perempuan mereka. Dan ini masih ada terjadi hingga saat ini. Ketika Indonesia merdeka sudah lebih dari 3/4 abad. Ini sesuatu yang harus kita lawan dan kita luruskan. Apalagi mereka masih gemar mengaku sebagai cucu Nabi. Tahun 1985, Sayyid Ali Al-Qaddawi dari Al-Azhar di dalam suatu tabloid, di dalam majalah ilmiah bernama Syarhul Ausar, telah mengingatkan bahwa Alawi jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi, karena itu hanya klaim sesat, klaim sepihak, dan tidak ada data manapun di narkoba, dan tidak ada isbat manapun, syahadat nasab dari manapun yang mereka dapatkan dari narkoba seluruh dunia, termasuk dari Yaman tempat mereka bercokol, dan dari Irak leluhur mereka. Tetapi mereka di Indonesia, karena ulama-ulama kita pada saat itu jangankan bertanya ke tanya internasional, untuk naik haji saja susah, harus ada surat izin dari pemerintah Belanda, sehingga komunikasi sangat jarang. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah husnuzon. Karena husnuzon berbaik sangka, banyak ulama-ulama kita dulu karena wajah mereka ngarap dianggap cucu Nabi beneran, tetapi ulama-ulama yang kasyaf seperti Syekh Nawawi Al-Bantani pernah disurati oleh Mufti Belanda Usman bin Yahya ini, dan juga disurati oleh Van den Berg, atasannya seluruh Groningen, untuk ikut mengabdi dan bersama dengan Belanda, dan digaji jauh lebih besar dibanding si Usman bin Yahya ini. Tetapi beliau menolaknya dan beliau tidak pernah memberi jawaban, dan di dalam memorinya Van den Berg mengatakan bahwa seseorang seperti Syekh Nawawi Al-Bantani tidak mungkin mau bekerjasama dengan pemerintah kafir Belanda. Dan itu juga keturunan dari Sunan Gunung Jati. Memang luar biasa ya. Dan Sunan Gunung Jati ini satu-satunya sunan di dalam Wali Songo yang nasabnya paling kuat tercatat. Karena sebagai ulama, beliau juga seorang raja yang menurunkan dinasti kerajaan Sultan Banten dan juga Sultanan Cirebon. Dan keturunan yang di luar keraton menjadi ulama-ulama besar semua, menjadi ulama-ulama yang mutasyifin, ulama-ulama yang karomah ahli wilayah, masya Allah. Jadi pada saat ini, insya Allah, Kanjeng Sunan Gunung Jati hadir bersama seluruh para wali songo mendoakan kita semua agar kita semua tetap teguh berjuang di dalam narasi meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Kita tidak benci dunia Nabi, Bapak Ibu Saudara.
Kita justru mencintai Nabi, menjaga kemurniannya, menjaga kesuciannya, menjaga kemuliaannya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai keturunannya, kemudian melakukan penipuan, penisatan, dan memeras darah dan keringat dari umatnya. Dan itu terjadi di Nusantara. Dan ini kita sangat terlambat di dunia Arab sana, Jazirah Arab mereka tidak laku, Bu. Ketika peristiwa ini ramai, Nabi Medina marah, bilang, masa Mbak Alwi Yaman seperti itu? Di sini di Medina mereka cuma mabok, cuma bagian bersih-bersih masjid, banyak juga jadi tukang parkir, banyak juga yang jualan buah dan lain-lain. Tetapi di Nusantara karena pengaruh penjajah Belanda, kita ditanamkan selama sekian ratus tahun, hampir 200 tahun ini. Belanda mengatakan ini cucu Nabi, kalian harus menghormatinya, mencintainya, dan mereka menjadi buffering, menjadi lapisan. Ketika pribumi mau melawan Belanda, mereka cucu Nabi palsu ini yang menghambat okupasi, bahkan meredam perjuangan para pahlawan kita untuk melawan Belanda. Pak, Bu, Belanda pernah bangkrut. Dulu Belanda itu luas dan besar. VOC menjadi perusahaan paling kaya di dunia. Kalau 20 perusahaan sekarang Google, Apple, Samsung dan lain-lain digabung, masih lebih kaya VOC pada zaman itu. Dan ketika melawan pemberontakan dari Sultan Ageng Tirtaya zamannya Diponegoro, melawan dari Aceh dan lain-lain, VOC bangkrut. VOC yang dulu Belanda itu besar, terpecah menjadi Belgia dan Luxembourg, dan sampai sekarang tidak pernah mendirikan lagi Belanda Raya karena Belanda kemudian traumatik, sehingga didatangkanlah imigran dari Yaman ini yang kemudian menjadi warga negara kelas 2, dibawa warga ras kelas putih Eropa ke Belanda, dan mereka melakukan kooptasi, mencengkeram umat Islam Nusantara agar tidak memberontak. Ini kenyataan fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Banyuwangi mengalami tragedi melawan PKI yang paling dahsyat. Siapa ketua PKI pada zaman 1995? Siapa? Ada yang tahu? DNIB. DNIB itu Pak Alwi Habib Yaman, Bu. Semangat. Siapa anggota DPR? Barabah dari Kalimantan, itu juga Pak Alwi. Dan pada saat itu, Yaman Selatan termasuk Provinsi Hadramaut adalah negara satu-satunya di Jazirah Arab yang menjadi negara komunis pada zaman itu. Sekjennya siapa? Haidar Abu Bakar Al-Atas. Kemudian wapresnya kalau tidak salah Abdurrahman Asgaf. Bahkan Syekh Ali Al-Jufri yang sering ke Indonesia itu adalah putra mantan wapres Yaman yang mencoba memberontak kepada Yaman Bersatu. Bapaknya juga dari partai Marxisme Leninisme atau partai kiri dia pada era sekarang ini. Masya Allah. Baru sadar ya kalau kita ditipu selama ini. Makanya Bu, genetika itu membawa ras. Kalau keturunan Nabi pasti tawadhu. Ingat, cara kita keturunan Nabi gampang. Muliakan keturunan Nabi. Mereka akan lebih memuliakan panjenengan. Hormati mereka. Mereka akan lebih menghormati panjenengan. Tetapi bagaimana sikapnya Pak Alawi? Kita muliakan, kepala kita ditinjak, panggung kita direbut, bahkan leluhur kita dihina dan dibelokkan. Sumana udu bila itu terjadi di Jogja. KR itu semua diningrat. Tahanan perang ketika Jogja melawan Inggris sekarang menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Ini kan miris. Bagaimana Hamengkubuwono katanya bermarga bin Yahya, Pakubuwono bermarga Asgaf. Padahal keduanya adalah keturunan dari Amangkurat Jami atau Amangkurat keempat. Mana mungkin dari satu bapak yang sama harganya berbeda. Ini suatu kekonyolan dan suatu kegoblokan kalau kita diam saja. Seorang keturunan yang bodoh, yang hina adalah ketika leluhurnya dihina, dikencingi, dibuang sampah, dibuang kali, maka leluhur kita diam saja. Di mana keberdayaan kita? Ayo bumi Belambangan, bangkit tunjukkan seperti leluhur Anda. Mau Anda anti penindasan, Anda anti kepada penjajahan. Kalau Banten sampai Belambangan dan Jawa adalah jantungnya Indonesia, jantungnya Nusantara, sudah bersatu, sudah satu frekuensi, selesai. Apalagi panglima besarnya sudah turun-turun gini, kecil itu, gampang gitu. Insya Allah demikian. Baik saudara sekalian, kenapa dikatakan Habib Pak Alwi Yaman ini gagal secara ilmu dan etika? Kalau secara kita sejarah, secara akhlak, secara perbuatan, secara kitab nasab sudah banyak diulas. Tapi satu kajian yang ini hukumnya qat'i,
ngaku keturunan dari seseorang akan amat sangat mudah untuk dibuktikan dia keturunan asli apa palsu. Jenengan tahu seseorang yang bernama MT, seorang motivator, karena dia tidak mengakui Isminar sebagai anaknya, kemudian melakukan tes DNA, akhirnya si MT ini, saya pertama ya, inisial, tidak dipercaya. Dulu dia motivator yang paling mahal, undang beliau itu miliaran. Sekarang dia ngomong apa orang tidak percaya karena gagal secara tes DNA, terbukti bahwa menelantarkan anaknya. Dan Habib Ba'alawiyah ini haplogrup Y DNA-nya kromosom Y, artinya ketika mereka melakukan garis lurus laki-laki kepada Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali menikahi Sayyidatina Fatimah binti Rasul, punya anak Hasan dan Husain. Ini haplogrupnya keturunan Ali, Quraisy sampai Ibrahim terdeteksi sebagai haplogrup J1. Dan ini juga keturunan Ishak, orang-orang Israel dari keturunan 12 suku putranya Yakub, Nabi Yakub dan Nabi Ishak, juga haplogrupnya sama J, sama dengan keturunan Ismail yang nanti akan melahirkan Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi haplogruph J ini harus ada di setiap orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad dan atau keturunan dari Ibrahim, dan harus ada kodenya. Panjenengan semua masing-masing memiliki sidik jari yang tidak mungkin sama dengan yang lain. Panjenengan semua memiliki kornea mata yang tidak mungkin sama dengan yang lain. Ini adalah cap dari Allah untuk mengenal seseorang sampai kapan hari kiamat tidak akan pernah sama. Dan Anda juga punya DNA profile, susunan nukleotida, asam adenin, timin, sitosin, guanin yang ada pada 23 pasang kromosom kita, sumbangan dari ayah dan ibu kita, yang tidak mungkin sama dengan seluruh manusia hingga akhir zaman. Itu namanya DNA profile. Dan ketika panjenengan punya 10 cucu laki-laki, kita bicara YDNA ya, karena Mbak Alami gagal secara YDNA. 10 cucu laki-laki panjenengan, ketika tes DNA semua, mereka akan menemukan satu titik yang sama kodenya panjenengan. Demikian juga kalau kamu keturunan Ibrahim atau Ali atau Hasan dan Husain, harus ditemukan kodenya Hasan dan Husain. Minimal haplogrupnya J1, ada kalau Ali FGC 10500. Tapi Ba'alawi ini mereka bukan J1, artinya mereka sama sekali bukan orang Arab loh. Arab saja bukan. Kok berani ngaku keturunan Nabi? Ini suatu penipuan yang sangat dahsyat yang sekarang terbongkar secara ilmu sains dan genetika. Dan mereka haplogrupnya G2. Mereka berawal bermutasi dari sebuah dataran yang bernama Kaukasus, timurnya Turki, sebelahnya Armenia. Di situ dulu ada sebuah kerajaan yang bernama Khazaria. Bani Khazari masuk Islam ada dua teori. Pertama, mereka takut diserbu Sulaiman, jadi mereka masuk Islam di zaman Sulaiman yang agung. Yang kedua, mereka masuk Islam di era-era ketika perang salib, karena mereka takut diserbu pasukan Kristen maupun pasukan Islam. Mereka adalah bangsa perampok. Saya bukan bermaksud porno. Kerajaan Khazar ibu kotanya bernama Itil. Silakan dibuka. Saya juga bermaksud porno, tapi menjelaskan sejarah dan kenyataan. Kemudian setelah mereka masuk agama Yahudi, mereka tetap melakukan perampokan menghadap orang-orang di jalur sutra, jalur perdagangan darat yang paling basah, yang paling ramai pada saat itu. Dan orang-orang ini adalah orang suku perampok. Ketika kemudian mereka diserbu Mongol, diserbu kerajaan Rusia, mereka percaya mereka seluruh dunia. Salah satunya kemudian bermigrasi ke banyak negeri ketika mereka masih berjaya. Sampai kemudian kalau kita lihat di era jauh sebelumnya, orang-orang Kaukasus ini salah satunya menjadi wazir agung di Mesir yang bernama Yuya. Yuya ini mertua dan wazir agung dukunnya Fir'aun Amenhotep yang kedua. Fir'aun mengaku Tuhan pertama kali ketika di zaman Yuya ini. Dan Yuya gelarnya Father of God. Kalau Fir'aunnya God, Tuhan, Yuyanya sebagai wazir agungnya, kiainya, dukunnya Father of God, bapaknya Tuhan. Ini pertama kalinya Fir'aun menjadi jahat di zaman Yuya ini. Dan Yuya ini haplogrupnya sama dengan Ba'alawi zaman, Habib-Habib yang sering kita kasih duit, yang sering kita cium tangannya itu. Allah Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Akhir zaman, orang-orang dari ras jahat bisa menjadi cucu Nabi. Dan tidak sekali ini umat Islam kesusupan ras-ras jahat untuk mengaku Quran Nabi.
Panjenengan tahu Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS yang melakukan teror di Syria dan Irak. Nama aslinya ada Simon Elliot, dia adalah Yahudi Samaritan. Demikian juga pernah di Mesir berdiri, mungkin keturunan Yuya, yang bernama Ubaidillah al-Habib. Ini tes DNA sudah ketahuan, mereka adalah orang Yahudi yang mengaku cucu Nabi. Akhirnya dihancurkan oleh Abbasiyah, dihancurkan oleh Salahuddin al-Ayyubi di era-era berikutnya. Apa namanya? Kerajaan Fatimiyah di Mesir ini. Dan genetik para Habib Yaman ini secara genetika bisa dilihat di situs Google edukasi genetik dari saudara kami Dr. Sugeng Sugiharto, pemilik dari Badan Riset Inovasi Nasional, bahwa Habib Yaman ini mutasi genetiknya berawal dari Mesir, menyeberang ke Yaman, dan kemudian mengaku sebagai cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak sekali kita umat Islam ini kesusupan orang-orang yang bukan trah yang asli. Mungkin di Banyuwangi Solo juga harus hati-hati, Bu. Nanti tes DNA akan membuktikan kita keturunan siapa. Karena apa? Kita bisa mengingkari catatan manusia. Kita merasa, tetapi kita mustahil bisa mengingkari catatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan itu akan tercatat di seluruh keturunan kita ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak bisa kami sampaikan. Kalau saya terlalu banyak nanti saya di sabdo dan kodok. Jadi karena takdim saya, karena hormat saya kepada pemimpin besar kita yang mulia di Abbas Bundat, maka saya akhiri suatu suatu pesan bahwa panjenengan semua memiliki trah mulia di dalam darah panjenengan. Secara genetik panjenengan memiliki darah Nabi. Menurut Profesor Herawati Sudoyo, ada sekian persen ras keturunan Arab di dalam darah penduduk Nusantara. Kita memiliki keturunan dari penakluk terbesar dan dinasti yang besar di Tiongkok Raya, dari Genghis Khan, dari dinasti Ming dan lain-lain. Di dalam darah kita juga mengalir ras dinasti Arya, yaitu dari Nabi Krishna dan Nabi Arjuna, yaitu pemenang dari perang Bharatayuddha, dan itu ada di dalam ras genetik kita. Ketika mereka masih mengembala kambing, kita sudah bisa membuat bangunan tinggi Borobudur, Prambanan, bahkan bangunan tertua bukan ada di Mesir, tetapi di Gunung Padang. Piramid Gunung Padang adalah bangunan arsitektur yang paling terakhir, paling canggih, paling tertua di dunia, dan itu ada di Nusantara. Demikian saja ternyata Kados piramid. Bersatu padu kita, Pulau Jawa sudah berkobar, sudah bersatu padu. Jangan diam saja, jadilah walau hanya seekor semut yang membawa embun untuk mematikan apinya Nabi Ibrahim ketika dibakar sama Raja Namrud. Datang gagak menghina si semut. Hei semut, apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Kamu membawa embun memadamkan api yang berkobar tinggi, berkobar dahsyat seperti itu. Kata semut, mungkin perbuatanku sia-sia, wahai gagak. Tetapi dengan aku membawa embun, menunjukkan di mana aku berpihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.